Ada seorang perempuan yang tiba-tiba saja mengalami perdarahan hebat di alat kelaminnya sampai nyaris meninggal dunia. Selain perdarahan hebat, perempuan ini juga merasakan kayak ada benda yang bergerak-gerak di dalam alat kelaminnya. Keadaan ini sebenarnya dia alami sudah cukup lama, tapi perempuan ini takut mencari pertolongan. Karena dia merasa kalau penyakitnya itu adalah kutukan, karena dia pernah berbuat tidak senonoh dengan pacarnya di sebuah curug atau air terjun. Setelah perdarahan ini semakin parah, perempuan ini dibawa ke rumah sakit, dan waktu diperiksa, dokter tuh menemukan ada makhluk hidup di dalam alat kelamin si perempuan ini, yaitu lintah. Kok bisa ya ada lintah yang masuk ke dalam alat kelamin seorang perempuan? Apa benar yang dialami oleh si perempuan ini itu gangguan mistis? Ayo kita bahas di video ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Perempuan ini berusia 20 tahun, sebut saja namanya Julie. Julie ini seorang mahasiswi dan orang-orang mengenal Julie ini sebagai seorang anak yang baik. Banyak yang bilang kalau hidupnya Julie ini lagi bahagia-bahagianya. Julie termasuk mahasiswa yang berprestasi di kampus, dan Julie ini juga punya pacar yang ganteng, idola kampus yang namanya Romi. Orang yang melihat si Romi dan Julie ini melihat, wah mereka ini pasangan serasi, couple goals, mau di kampus, mau lagi jalan, apalagi di sosial media, mereka tuh sering banget mengumbar kemesraan. Tapi nggak ada yang tahu kalau sebenarnya yang Julie rasakan itu nggak sebahagia yang dikira orang-orang. Karena Julie ini sering banget ngerasa risih dengan sikapnya Romi. Romi ini tipikal orang yang sama sekali nggak ada rasa risih untuk menunjukkan kemesraan di depan umum. Mulai dari meluk, cium, bahkan misalkan sampai ditegur orang pun Romi tetap cuek. Dia bilang, ya namanya kita pacaran wajar dong seperti ini. Tapi semua itu membuat Julie tuh merasa nggak nyaman. Beberapa kali ini Julie juga ngomong ke Romi, Romi tolong dong jangan berlebihan banget untuk menunjukkan kemesraan, kan nggak enak kok dilihat orang. Tapi lagi-lagi Romi beralasan, ya kita kan pacaran, ya wajar dong kalau kita saling nyentuh, kita saling meluk, apalagi saling cium. Kamu jangan terlalu kaku deh. Nah, Romi malah nyalahkan si Julie. Katanya Julie terlalu kaku lah, belum pernah pacaran. Dan emang sih buat si Julie ini, Romi ini pacar pertamanya. Si Romi juga bilang, kamu gak usah risih, anggap aja ini latihan. Kan nanti kita sudah berencana, misalkan setelah kita kuliah, kita lulus, kita mau nikah. Dan gara-gara ini ya Julie berusaha nahan rasa risihnya. Bahkan Julie ini juga sempat pikir, jangan-jangan aku yang aneh ya. Cewek-cewek lain ya, perempuan-perempuan lain yang lihat kita itu kan iri ngeliat aku dipeluk sama Romi, dicium sama Romi. Kok malah aku risih ya? Ya udahlah, mungkin emang wajar yang namanya pacaran seperti ini. Sampai suatu hari mereka ini mau merayakan hari jadi mereka yang kedua tahun. Si Romi ngajak Julie untuk bolos kuliah dan jalan-jalan keluar kota. Ya, intinya si Romi ini udah mempersiapkan ada satu surprise lah buat Julie. Romi membawa Julie ini ke satu tempat wisata alam pegunungan, di mana di salah satu sudutnya itu ada sebuah curug yang bagus banget dan cukup terkenal. Katanya Romi memang dia sengaja ngajak Julie ke situ di hari biasa, karena misalkan hari libur udah pasti mereka nggak akan kebagian tempat. Tempatnya akan penuh sesak. Setelah sampai di sana, Romi kemudian ngajak Julie main di curug. Ya mereka dengan senangnya, ya mereka main air, mereka ketawa-ketawa. Awalnya semuanya tuh berlangsung dengan menyenangkan. Sampai tiba-tiba si Romi ini ngajak si Julie bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dan di situ Romi mencium si Julie ini dan tangannya Romi mulai meraba-raba badannya Julie secara nggak pantas. Awalnya Julie ini tuh sempat nolak. Julie bilang, Rom, kamu jangan gila, ini tuh tempat umum loh. Tapi Romi maksa, Romi bilang, udah kamu santai aja, gak ada orang kok. Kamu kan selama ini kan udah pacaran sama aku udah berapa lama? 2 tahun kan? Hari ini hari jadi kita yang kedua tahun loh. Dan ini saatnya kamu membuktikan ke aku, apa kamu benar-benar sayang sama aku. Dan
Dan mendengar ini, Julie pun akhirnya nggak berdaya lagi. Dia cuma bisa dia membiarkan Romy saat itu ya nyiumin dia, meraba-raba badannya dia. Dan waktu Romy ini lagi melepas baju bagian bawahnya Julie, tiba-tiba mereka dengar ada seorang perempuan yang teriakin mereka, "Heh, ngapain kalian?" Dan Romy ini bukan yang melindungi Julie atau merapikan bajunya Julie, dia malah mendorong si Julie ini sampai jatuh terduduk di sungai. Dan setelah itu Romy kabur menyelamatkan dirinya sendiri. Julie ini saking ketakutannya ketahuan, dia tetap meringkuk di balik batu. Dengan keadaan dia baju bagian bawahnya masih setengah kebuka. Julie ini ya berdoa semoga gak ketahuan, semoga siapapun yang teriakin mereka itu gak sampai manggil warga ke situ. Karena ya Julie juga sempat dengar cerita tentang orang yang kepergok berbuat mesum di tempat umum. Udah pasti kalau kasusnya keluar dia bisa viral, terus juga nama baiknya pasti di kampus itu bakal habis. Julie tuh cuma meringkuk aja di balik batu-batuan gitu. Dia ketakutan, dia berharap aduh semoga gak ada yang tahu, semoga gak ada yang tahu. Setelah berapa lama dia tunggu, ternyata gak ada apa-apa. Dan pelan-pelan Julie ini mulai berani bergerak, dia betulkan baju bagian bawahnya. Terus dia sambil ngintip-ngintip dia ngeliat keluar dari balik batu itu. Dia ngerasa tenang saat itu gak ada siapa-siapa. Tapi juga di situ dia gak ngeliat Romy itu ada di mana. Julie ini sempat nyari-nyari si Romy, dia kira kemungkinan Romy ini sembunyilah di tempat lah di mana. Dia panggil-panggil nama Romy, tapi sama sekali nggak ada jawaban. Untungnya tadi sebelum Julie sama Romy main ke curug, Julie ini sempat naruh tasnya ini di bawah sebuah pohon. Dalam tasnya itu masih ada handphone sama dompetnya. Julie coba telepon Romy, dia tanya, "Romy, kamu ada di mana? Ini tuh aku nyari-nyariin kamu dari tadi." Dan ternyata Romy bilang, "Julie maaf ya, aku terpaksa pulang duluan, aku ada urusan. Lagian kamu tadi kenapa gak segera kabur sih? Kalau misalnya kita ketangkep gimana?" "Ya udah makanya tadi terpaksa aku ninggalin kamu." Dengar ini Julie benar-benar marah luar biasa, dia maki-maki si Romy, dia bilang, "Dasar cowok pengecut kamu ya, perempuannya lagi kesulitan malah kamu tinggalin." Julie benar-benar marah dan saat itu akhirnya dia putuskan si Romy ini, tepat di hari jadi mereka yang kedua tahun. Dan setelah Julie ini mutusin Romy, Julie ini nelpon taksi online dan dia pulang sendirian. Sambil masih merasa marah, dia kesel, sedih sepanjang jalan, dia maki-maki Romy dalam hati. Tapi Julie gak tahu kalau sebenarnya masalah yang sesungguhnya baru akan dimulai. Keesokan harinya Julie ini mengalami perdarahan dari alat kelaminnya. Awalnya si Julie ini gak curiga, dia mengira mungkin saya sedang saatnya datang bulan. Seperti biasa dia pakai pembalut dan kemudian dia jalani hari-harinya seperti biasa. Tapi semakin hari kok perdarahan yang dialami ini kok beda dengan datang bulan biasa. Darah yang keluar tuh warnanya merah segar dan jumlahnya tuh banyak. Dan semakin bertambahnya hari itu sama sekali gak berkurang darahnya. Dan bahkan ada gumpalan-gumpalan darah yang ikut keluar juga. Terus si Julie ini juga merasa heran. Biasanya setiap kali dia datang bulan dia merasa perutnya sakit. Ini sama sekali gak ada rasa sakit. Dan Julie juga sempat merasa ada kayak benda yang bergerak-gerak di dalam alat kelaminnya. Julie ini sebenarnya agak takut, tapi dia juga berusaha berpikir positif. Tenangkan dirinya, ya mungkin itu perasaan aku aja. Mungkin saat itu ada gumpalan darah yang keluar, jadi seakan-akan yang bergerak di alat kelaminku. Tapi setelah lebih dari seminggu kemudian, perdarahan yang Julie alami ini sama sekali gak berkurang. Perdarahannya semakin banyak, dan bahkan itu benar-benar yang sehari itu Julie bisa sampai ya setiap 2 jam sekali ganti pembalut. Dan itu pasti banyak sekali perdarahannya. Ini membuat badannya Julie lama-kelamaan lemas, dia kurang darah, dia mulai keringat dingin, dan sering capek dan sampai ketiduran di kelas saking lemesnya. Dan Julie ini gak tahu harus minta pertolongan ke siapa. Tapi ya karena dia alami perdarahan itu, sehari setelah dia melakukan ya hal yang gak senonoh tadi dengan Romy di curug, dia menghubungi si Romy. Dia ceritakan keadaannya seperti ini, tapi pada saat itu waktu dia berhasil ketemu sama Romy sama sekali gak kelihatan peduli. Katanya Romy, "Lah itu kan bukan urusan aku Jul, kan kita udah putus sekarang." Terus si Romy juga bilang, "Jangan-jangan yang kamu alamin itu karena perbuatan kamu dengan laki-laki lain." Wah, mendengar ini Julie marah banget. Dia sangat sedih, dia gak nyangka kalau Romy itu setega itu. Dan dengan sama sekali tidak merasa bersalah, Romy ini juga cerita, "Gini deh Jul,
aku nih sekarang sudah punya pacar baru dari kampus lain. Kita nggak usah saling ganggu aja ya. Ini kan badan kamu yang ngalamin. Kamu carilah pertolongan sendiri. Kamu udah bukan urusan aku lagi. Julie akhirnya semakin merasa sendirian. Dia terpojok, dia nggak tahu harus mencari pertolongan kemana. Saat yang bersamaan, kondisi tubuhnya Julie semakin memburuk. Dia jadi makin sulit tidur, dia nggak nafsu makan. Dia selalu dibayang-bayangin dengan kejadian waktu dia sama Romi sedang saling meraba di curug itu. Dia mikirnya, apa jangan-jangan aku kena kutukan ya, gara-gara aku tuh sudah berbuat gak senonoh di tempat yang dianggap orang tuh alam yang sebenarnya tuh bersih gitu. Dan puncaknya suatu hari, waktu Julie sedang mandi di kos, tiba-tiba tuh dari alat kelaminnya keluar darah yang cukup banyak. Itu rembes terus berkali-kali, sama Julie dibersihkan dengan air tapi darahnya terus-terusan keluar. Dan Julie merasa kalau benda yang bergerak di alat kelaminnya itu semakin aktif gerakannya. Wah, Julie makin panik. Akhirnya sambil menangis, Julie itu harus menelpon kakak perempuannya. Dia bilang, "Kak, aku lagi di kos, kakak di mana?" Kakaknya bilang, "Kakak lagi kerja, ada apa?" "Kak, aku mau cerita, tapi aku mohon kakak jangan bilang ke papa sama mama." "Kenapa, Dek? Kenapa, cerita aja." "Aku pendarahan, Kak." Pertama kali langsung kakaknya si Julie ini kaget, langsung dibilang, "Kenapa kamu hamil terus keguguran?" Julie bilang, "Enggak, aku enggak hamil, aku bahkan belum pernah melakukan hubungan seksual. Tapi kayaknya aku tuh kena kutukan, Kak, aku kualat." Dan Julie menceritakan semuanya ke kakak perempuannya. Akhirnya si kakak perempuan ini dia tenangkan adiknya, dia bilang, "Oke, kamu tenang dulu, gak usah mikir macem-macem, sekarang kita ke rumah sakit dulu ya." Kemudian kakak perempuannya Julie izin pulang dari kantornya, dia jemput adiknya ini dan dia bawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit. Waktu Julie dan kakaknya ini sampai ke rumah sakit, kondisinya Julie sudah benar-benar kepayahan. Saking lemahnya, Julie ini sampai nggak bisa jalan dan harus dijemput menggunakan kursi roda. Julie dibawa ke IGD, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Waktu dilihat itu sudah ada tanda-tanda kalau Julie ini akan shock karena tekanan darahnya sudah menurun, terus juga nadinya meningkat, dan dokter langsung melakukan pemasangan infus. Kelihatan jelas sekali ada tanda-tanda anemia atau kekurangan darah di tubuhnya Julie. Karena bagian bibir dan kelopak mata bagian dalamnya itu pucat sampai nyaris putih katanya. Dokter langsung membawa Julie ini ke bagian kebidanan. Di sana dilakukan pemeriksaan, yang namanya sekitaran alat kelamin sampai pahanya Julie itu udah penuh dengan darah. Waktu dokter melakukan pemeriksaan di alat kelaminnya Julie, dokter melihat ada 2 ekor lintah yang menancap di mulut rahimnya Julie. Waktu dokter ini menjelaskan keadaan ini ke Julie, dikasih tahu, "Mbak, ini kok bisa ada 2 ekor lintah di dalam alat kelaminnya Mbak, dan ini nancep loh ke mulut rahimnya Mbak." Julie ini langsung nangis sampai histeris. Julie bilang, "Saya yakin ini tuh saya kena kutukan, Dok. Saya tuh pernah berbuat gak senonoh di tempat umum." Tapi saat itu sama dokter berusaha ditenangkan. Dia bilang, "Mbak, tenang dulu. Yang penting sekarang kita coba dulu lepaskan lintah ini. Karena penyebab perdarahannya ya ini." Dokter juga bilang, kalau apa yang dialami oleh Julie ini, itu adalah kondisi yang masih bisa ditangani secara medis. Karena kasus lintah masuk ke dalam tubuh manusia itu bukan sekali 2 kali terjadi. Nah, biasanya ini kejadian pada orang-orang yang banyak pakai air sungai, entah untuk minum atau untuk mandi atau untuk membersihkan ya bagian-bagian tubuhnya. Nah, seringkali nggak sengaja lintah ini masuk. Dan waktu dokter ini mendengar kronologi bagaimana Julie ini sampai yakin kok dia tuh kena kutukan tempat angker, dokter lagi ngerti mungkin pada saat Julie lagi bersembunyi di balik batu, kan baju bagian bawahnya separuh kebuka. Dan saat itu Julie itu kan berendam di air sungai itu. Udah cukup lama, ya kemungkinan besar saat itu ada lintah yang masuk ke alat kelaminnya Julie tanpa Julie sadari. Apalagi waktu itu Julie cerita dia tuh sempat membersihkan bagian alat kelaminnya itu dengan air sungai. Nah, bahayanya di sini, gigitan lintah itu kan ada racun. Salah satu kandungan racunnya itu hirudin. Dan hirudin ini yang mencegah pembekuan darah. Nah, itu yang menyebabkan si Julie terus-terusan mengalami perdarahan di rahimnya. Nah, masalahnya untuk melepas lintah ini tuh gak bisa sembarangan. Karena kalau misalkan lintah dicabut paksa, kemungkinan besar nanti taringnya tuh bisa ketinggalan. Dan itu nanti bisa mengakibatkan perdarahan dan bahkan sampai infeksi. Jadi saat itu
Dokter yang menangani Julie itu pakai lidocaine atau salah satu jenis obat bius untuk melumpuhkan si lintahnya ini. Setelah dikasih lidocaine dan lintahnya ini kemudian lumpuh, dokter mengambil 2 ekor lintahnya ini dan berhasil menghentikan perdarahan dari alat kelaminnya Julie. Setelah lintah ini berhasil dilepas, Julie tetap harus dirawat di rumah sakit. Karena waktu dilakukan pemeriksaan darah, HB-nya atau hemoglobinnya Julie itu sampai 5 gram per desiliter dan ini sangat rendah. Bahkan dokter ini heran kok bisa sih si Julie ini nggak pingsan. Dokter bilang kalau misalkan Julie ini sedikit saja terlambat mencari pertolongan, Julie bisa mengalami yang disebut dengan shock hemoragik. Shock hemoragik ini itu adalah kegagalan fungsi organ akibat kehilangan darah dalam jumlah yang besar. Dan Julie harus dirawat karena dia harus ditransfusi darah sampai 3 kantong darah. Tapi untungnya selama menjalani perawatan, kondisinya semakin baik dan akhirnya Julie bisa menjadikan ini satu pelajaran untuk nggak lagi-lagi melakukan hal-hal yang dia tahu itu adalah hal yang buruk. Selama Julie ini dirawat di rumah sakit, beberapa teman kampusnya ada yang datang menjenguk. Tapi selama itu juga Romi sama sekali nggak ada nanyakan kabar, apalagi ikut menjenguk Julie ke rumah sakit. Ada teman Julie yang cerita kalau Romi ini memang udah lama nggak kelihatan di kampus. Karena Romi ini sempat ketangkep berbuat mesum di kamar mandi sebuah pusat perbelanjaan dengan pacar barunya. Dan waktu Romi ini ketangkap oleh petugas keamanan di pusat perbelanjaan itu sempat divideokan. Dan video penggerbekan si Romi dan pacarnya ini sampai kesebar luas di dunia maya dan akhirnya sampai ke pihak kampus. Dan gara-gara ini pihak kampus kemudian menjatuhkan sanksi skorsing. Tadinya Romi mau dikeluarkan, ya tapi karena pertimbangan anak ini sebentar lagi mau lulus, udah lagi ngurus tugas akhir, ya udah diskorsing aja. Tapi akhirnya Romi sendiri yang memilih untuk drop out karena Romi nggak tahan menanggung sanksi sosial. Dia merasa kemanapun dia pergi orang-orang tuh ngeliatin dia dengan tatapan jijik dan bahkan ada yang terang-terangan mengejek. Saya dapat cerita ini dari salah satu kota yang pernah saya tinggali dari seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Kalau kita lihat dari kasus tadi ya, Romi sama Julie ini kan sama-sama berhasil dihentikan sebelum mereka melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Tapi Julie ini sadar kalau apa yang dilakukan itu gak benar dan dia memilih berhenti. Di sisi lain Romi ini gak menganggap apa yang dilakukan salah dan dia gak berubah dan malah melakukan yang lebih buruk lagi. Orang seringkali menganggap kalau konsekuensi perbuatannya itu dianggap enteng. Gampang lah. Nanti paling juga cuman begini. Dan begitu akibat dari perbuatannya terjadi betulan, barulah mereka menyesal. Yang namanya penyesalan selalu datang terlambat. Tapi ingat, hati nurani selalu memberi sinyal di saat yang tepat. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.